Halo Sobat Teras Iman, hari ini tanggal 28 Februari. Mari kita mundur sejenak ke tahun 1953. Pada siang hari, di tanggal ini, dua orang ilmuwan, James Watson dan Francis Crick, berlari masuk ke sebuah pub di Inggris bernama The Eagle. Dengan napas terengah-engah dan sangat girang, mereka berseru kepada semua orang di sana. Kami telah menemukan rahasia kehidupan. Hari itu, mereka berhasil memecahkan teka-teki bentuk DNA manusia. Kenapa hal ini luar biasa? Seperti kita ketahui, DNA adalah cetak biru kehidupan yang sangat mengagumkan. Dari 1 gram DNA saja, tersimpan sekitar 215 juta gigabyte data. Itu setara dengan server superkomputer yang ada di dunia saat ini. Itulah kenapa seekor singa nggak mungkin melahirkan domba. Karena cetak biru DNA-nya sudah pasti berbeda. Sahabat, prinsip cetak biru ini ternyata berlaku persis di dalam kehidupan rohani kita. Saat kita percaya pada Kristus, sebenarnya sudah ditanamkan DNA rohani yang baru, yaitu karakter Kristus sendiri. Tapi pertanyaannya, kenapa di tengah kerasnya rutinitas sehari-hari, DNA Kristus itu seringkali tidak terlihat? Ketika kita lelah dalam tekanan pekerjaan kita, ketika tagihan untuk menghidupi anak-anak dan keluarga menumpuk, atau ketika kita bergumul dengan kesehatan kita, kenapa yang sering keluar dari mulut kita justru amarah, atau sumpah serapah, dan keputusasaan? Dalam sains modern, ada ilmu bernama epigenetika. Ilmu ini membuktikan bahwa punya gen bawaan yang bagus saja tidak cukup. Tingkat stres, lingkungan, dan makanan yang kita konsumsi bisa bertindak sebagai saklar yang menyalakan atau justru mematikan gen tersebut. Disinilah letak masalahnya. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 43, "Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik." Kita menuntut diri kita untuk sabar, untuk memimpin keluarga dengan kasih. Tapi saklar rohani kita mati. Karena pikiran kita setiap hari hanya diisi dengan tontonan negatif, obrolan kasar, dan keluh kesah. Asupan beracun ini merusak DNA rohani kita. Namun luar biasanya, sama seperti tubuh manusia yang punya sistem DNA repair atau perbaikan otomatis, Roh Kudus juga terus bekerja memulihkan karakter kita yang rusak karena gesekan dunia. Syaratnya, kita harus memberi makanan roh kita dengan nutrisi yang benar, yaitu firman Tuhan. Di akhir pekan ini, mari kita disiplinkan diri. Entah kita sedang beristirahat sejenak dari pekerjaan atau sedang berkumpul bersama anak di rumah, kurangi asupan duniawi yang tidak bermanfaat. Izinkan 1 atau 2 ayat firman Tuhan meresap ke dalam hati kita hari ini. Dan biarkan itu menyusun ulang DNA rohani kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk teguran-Mu. Ampuni kami jika selama ini asupan pikiran kami lebih banyak diisi oleh kekhawatiran dan hal negatif dari dunia ini. Hari ini kami mau mendisiplinkan diri. Biarlah firman-Mu tertanam kuat dan menyalakan DNA Kristus di dalam hati kami, agar hidup kami menghasilkan buah yang manis bagi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat mencetak pola kehidupan yang baru hari ini, Sobat Teras Iman. Tuhan Yesus memberkati.